Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Irawan dengan NIM D1.022068 dari peminatan sipil kultur. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dian Nisya Esud MSc sebagai dosen mata kuliah Kesuburan Tanah dan Pemupukan. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran yang menjelaskan tentang yang pertama ada konsep kesesuaian lahan, yang kedua ada metode evaluasi kesesuaian lahan yang dapat digunakan, ketiga ada keterkaitan kesesuaian lahan dengan tingkat kesuburan tanah, serta studi kasus tentang padanan bonita dengan kelas kesesuaian lahan hutan tanaman jati. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu konsep kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini atau setelah diadakan perbaikan. Kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak produktif, atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan, tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah metode evaluasi kesesuaian lahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu evaluasi kesesuaian lahan. Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. Ada 3 metode pendekatan yang digunakan dalam evaluasi kesesuaian lahan, yaitu dengan pendekatan pembatas, parametrik, dan gabungan antara pendekatan pembatas dan parametrik. Yang pertama ada pendekatan pembatas. Ialah suatu cara untuk menyatakan kondisi lahan atau karakteristik lahan pada tingkat kelas, di mana metode ini membagi lahan berdasarkan jumlah dan intensitas pembatas lahan. Pembatas lahan adalah penyimpangan dari kondisi optimal, karakteristik dan kualitas lahan yang memberikan pengaruh buruk untuk berbagai penggunaan lahan. Yang kedua ada pendekatan parametrik, merupakan pemberian nilai dari tingkat pembatas yang berbeda pada sifat lahan. Dalam skala normal diberi nilai maksimum 100 hingga nilai minimum. Nilai 100 diberikan jika sifat lahan optimal untuk tipe penggunaan lahan yang dipertimbangkan. Pendekatan parametrik memiliki beberapa keuntungan, yaitu kriteria yang dapat dikuantifikasikan dan dapat dipilih sehingga memungkinkan data yang objektif. Keandalan kemampuan untuk direproduksikan dan ketepatannya tinggi. Terdapat masalah yang mungkin timbul dalam pendekatan parametrik, yaitu pemilihan sifat, penaikan batas-batas kelas, diperlukan waktu yang mengkuantifikasikan sifat serta kenyataan bahwa masing-masing klasifikasi hanya diperuntukkan bagi penggunaan lahan tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah gabungan antara pendekatan pembatas dan parametrik. Gabungan antara pendekatan parametrik dan pendekatan pembatas sering digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. Penentuan kesesuaiannya dilakukan dengan cara memberi bobot atau hakikat berdasarkan nilai kesetaraan tertentu dan menentukan tingkat pembatas lahan yang dicirikan oleh bobot terkecil. Selanjutnya yang ketiga ada keterkaitan kesesuaian lahan dengan tingkat kesuburan tanah. Pertama itu ada konsep dasarnya. Untuk kesesuaian lahan, tingkat kecocokan suatu area untuk penggunaan tertentu dengan kesuburan tanah sebagai faktor penentu utama. Tanah subur yang kaya bahan organik memiliki pH seimbang dan kandungan nutrisi memadai cenderung memiliki tingkat kesesuaian tinggi untuk berbagai jenis tanaman. Selanjutnya ada faktor kesuburan yang menentukan tekstur tanah. Struktur, bahan organik, kapasitas tukar kation, pH, dan ketersediaan hara makro dan mikro menjadi parameter evaluasi kesesuaian lahan. Rendahnya kesuburan sering menjadi faktor pembatas, meskipun dapat diperbaiki melalui pemupukan, pengapuran, atau penambahan bahan organik. Selanjutnya yaitu implikasi praktis. Pemahaman keterkaitan ini memungkinkan perencanaan penggunaan lahan efektif dan pemilihan tanaman tepat. Hubungan bersifat timbal balik. Praktik pertanian yang tepat meningkatkan kesuburan, sementara penggunaan lahan yang tidak sesuai menyebabkan degradasi tanah dan menurunkan klasifikasi kesesuaian lahan. Selanjutnya itu ada studi kasus padanan bonita dengan kelas kesesuaian lahan hutan tanaman jati.
Studi kasus ini berfokus pada evaluasi kesesuaian lahan untuk penanaman hutan tanaman jati di kawasan hutan dengan tujuan khusus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survei lapangan di mana penelitian melakukan inventarisasi terhadap lahan tinggalkan hutan jati yang ada di kawasan tersebut. Yang pertama ada pendahuluan. Dijelaskan bahwa site atau lahan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan hutan. Dua faktor utama yang mempengaruhi karakter lahan adalah tanah dan iklim. Setiap jenis tanaman termasuk jati memerlukan tempat tumbuh yang spesifik. Oleh karena itu, pengukuran kualitas tempat tumbuh menjadi langkah awal yang penting dalam perencanaan pengelolaan hutan. Metode yang digunakan untuk menilai kualitas lahan adalah bonita, yang mengklasifikasikan kesuburan tanah berdasarkan parameter tertentu. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian digunakan adalah survei lapangan dengan pengamatan pada plot berukuran 0,1 hektar. Peneliti melakukan pengukuran diameter dan tinggi pohon serta pencinderaan lahan untuk menentukan kelas kesesuaian lahan. Data yang digunakan berasal dari RPKH, bagian hutan KPH, perumahan perhutani. Penelitian ini dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dengan alat dan bahannya sesuai untuk analisis. Lalu ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tanah di lokasi penelitian didominasi oleh Ostopeps, Topetets, dan Tropdalus. Tegaran jati di KPH cepu terdiri dari berbagai kelas umur dan variasi bonita. Dengan bonita dominan pada kisaran 3-4. Dinamika kesuburan lahan menunjukkan bahwa 55% bonita mengalami perubahan, dengan 12,5% meningkat dan 42,5% menurun. Penurunan kesuburan lahan diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan kualitas tapak. Analisis hubungan antara bonita dan KKL menunjukkan bahwa lahan dengan KKL S1 bonita memiliki bonita di atas 4, sedangkan S2 dan S3 memiliki bonita yang lebih rendah. Kelas penggunaan lahan juga berhubungan dengan bonita, di mana KPL yang lebih baik cenderung memiliki bonita yang lebih tinggi. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa sinkronisasi antara metode bonita dan KKL menghasilkan padanan yang dapat digunakan untuk menilai kualitas lahan, terutama untuk penanaman jati. Evaluasi kelas kesesuaian lahan sangat penting baik untuk lahan yang akan ditanam jati maupun untuk lahan yang sudah tertanam jati muda. Dengan rincian bahwa bonita 4-5 setara dengan KKL S1, bonita 3,5 dengan KKL S2, dan bonita 3 setara dengan KKL S3. Studi kasus ini memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya evaluasi kesesuaian lahan dan kesuburan tanah dalam pengelolaan tanaman jati, serta berbagai metode yang berbeda dapat saling melengkapi untuk mencapai hasil yang optimal. Baiklah, sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.